Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanang Kurniawan. Saya mahasiswa Ilmu Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan memberikan contoh tutorial bagaimana komunikasi terapeutik kepada klien dengan Post Traumatic Syndrome Disorder atau PTSD. First Aid merupakan respon kemanusiaan yang responsif, support dalam pemberian pelayanan kepada orang yang menderita atau membutuhkan support PFA, merupakan penata laksanaan untuk menolong seseorang ketika dalam kondisi emergensi. Yang pertama adalah fase prainteraksi, di mana saya sudah membaca catatan medis pasien, membaca informasi maupun literatur tentang masalah yang dihadapi pasien. Saya sudah mengeksplorasi diri saya, kekurangan dan kelebihan diri saya. Saya juga sudah menganalisis kekuatan dan juga kelemahan profesional diri saya. Saya sudah menyiapkan beberapa peralatan seperti rivet ataupun media lain yang akan saya gunakan. Selanjutnya adalah fase orientasi, meningkatkan peralatan di dekat pasien. Sore, maaf, ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Kemiem. Baik, Ibu Kemiem ya. Ya. Perkenalkan, saya adalah perawat Nanang yang bertugas pada sore hari ini. Di sini saya akan membantu Ibu untuk mengurangi tingkat kecemasan ataupun permasalahan, membantu untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang Ibu alami saat ini. Nanti waktunya kurang lebih 5-10 menit. Ya. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Baik, tenang saja Bu, saya akan menjaga kerahasiaan apapun data-data yang Ibu sampaikan kepada saya. Apabila nanti membutuhkan konsultasi dengan dokter, nanti saya akan membuka komunikasi. Ya. Baik, sebelum kita lanjut, apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Tidak. Tidak ada ya? Ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam fase kerja, di mana fase kerja ini ada 3 hal, yaitu 3L, look, listen, and link. Yang pertama adalah look. Look yang pertama adalah cek keamanan, apakah lokasi yang kita gunakan saat ini aman atau tidak. Apabila memang memerlukan tempat khusus, maka kita harus pindah dari lokasi tersebut. Selanjutnya adalah look. Yang kedua, cek kebutuhan dasar dari pasien. Ketika di dalam kondisi bencana, kita akan melihat mulai dari apakah pasien memerlukan perawatan diri terlebih dahulu seperti pakaian ataupun makan dan lain sebagainya. Dan juga apabila dalam keadaan urgent atau gawat darurat, kita juga melihat apabila pasien memerlukan bantuan perawatan luka ataupun yang lainnya, kita harus segera lakukan perawatan tersebut. Selanjutnya kita baru ke psikologinya. Selanjutnya adalah listen. Kita berbicara dengan pasien. Baik Bu, apa yang Ibu rasakan saat ini? Yang saya rasakan saat ini trauma dengan adanya bencana itu. Saya merasa was-was kalau saya tinggal di rumah, khawatir nanti bencana akan timbul kembali. Baik Bu, Ibu tenang saja. Tenang saja, Ibu tidak sendiri. Di sini ada kami dari petugas medis yang akan membantu Ibu. Ya. Untuk saat ini selain rasa was-was, apa ada yang dirasakan lain Bu? Itu saja was-was karena waktu bencana itu saya dalam keadaan masih ada di dalam rumah, terus saya lari keluar bersama anak. Jadi yang saya khawatirkan itu seandainya saya masih ada di dalam rumah, terus nanti ada bencana, terus nanti terjadi apa-apa, itu yang saya cemaskan. Baik, untuk saat ini Ibu masih merasa cemas ya Bu ya? Iya. Di sini kita sudah berada di pengungsian Bu. Tenang saja, semoga tidak ada bencana susulan. Mungkin Ibu bisa lebih tenang lagi. Kita di sini sudah berada di lokasi yang aman.
Bu, relax, bisa tarik nafas yang dalam, Bu. Iya. Tarik nafas, tahan 2 detik, hembuskan. Baik, bagaimana Bu? Bisa diceritakan apa yang membuat Ibu merasa cemas? Ya, saya sangat cemas sekali dalam keadaan tertimpa bencana ini. Terus barang-barang kepunyaan saya mau taruh di mana? Karena di dalam pengungsian sudah jelas namanya di tempat pengungsian itu rasanya tidak nyaman. Lagi pula barang-barang saya juga walaupun tidak seberapa itu sangat bermanfaat dan berguna bagi saya. Baik Bu, saya paham, saya mengerti apa yang Ibu rasakan saat ini. Jadi Ibu tenang saja, demi kesehatan Ibu dan juga keluarga Ibu, mohon Ibu tetap tenang berada di sini, tetap menjaga kesehatan, jangan memaksakan untuk kembali ke rumah terlebih dahulu karena memang lokasi masih dalam keadaan gawat. Selanjutnya ada L yang ketiga, link. Baik Bu, jangan khawatir, nanti dari pihak pertolongan bencana dari BPBD dan tim SAR lainnya akan mencoba membantu mengevakuasi apa saja yang bisa diselamatkan dari rumah Ibu yang berada di dekat Ibu. Ya keluarga ya udah ada di dekat saya, udah ada di belakang sana, tapi yang namanya rasa cemas itu sebagai orang tua itu ya tetap ada. Baik, jadi usahakan di sini Ibu tetap memantau keluarga juga. Usahakan semua tetap berada di sini, jangan ke lokasi bencana terlebih dahulu. Kita tunggu sampai situasi membaik.